Akibat kebakaran hutan dan lahan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan menutup objek wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, sejumlah wisatawan ada yang belum tahu penutupan ini. Mereka sudah terlanjur datang ke kawasan ini untuk berwisata. Kebanyakan wisatawan yang datang ke kawasan Gunung Bromo adalah turis asing. Mereka tahu ada kebakaran setelah melihatnya dari internet. It's the first time for me here. We arrived yesterday with Axel and we didn't really know at first that there was a fire, but we guessed because the sky was very dark. And we checked on internet and we saw that, and then we could see the fire at night and it was very aggressive. Meski sempat padam, kebakaran di kawasan Gunung Bromo kini makin meluas. Wilayah yang terdampak saat ini mencapai lebih dari 520 hektar. Saat ini konsentrasi petugas adalah di titik-titik yang berpotensi membuat api kembali membesar. Jadi kemarin itu sempat padam, tetapi mungkin ya karena pembahasannya masih kurang, jadi ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Jadi yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam, kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Kebakaran hutan dan lahan melanda area Bromo terjadi sejak 3 Agustus 2026. Untuk memadamkan api, petugas tidak hanya melalui jalur darat tetapi juga melalui udara dengan cara waterbombing. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bromo, Jawa Timur hingga hari ini masih menyisakan titik api. BNPB menargetkan kebakaran dapat terkendali dalam 3 hari atau paling lambat Jumat 14 Agustus. Kebakaran masih terlihat di Bukit Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Pasuruan, serta Bukit Arjosari, P30, Probolinggo. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk padamkan api, namun upaya ini terkendala medan terjal dan keterbatasan sumber air. BNPB pun mengerahkan seluruh sumber daya untuk padamkan kebakaran di 4 wilayah, yaitu Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan, dengan luas terdampak 889 hektar lebih. Kebakaran hutan dan lahan juga melanda Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan terdampak mencapai lebih dari 50 hektar. Api cepat menyebar karena sebagian besar lahan merupakan gambut dan diperkuat angin kencang. Petugas gabungan melakukan pemadaman melalui jalur darat dan 1 unit helikopter waterbombing. Kondisi ini membuat warga khawatir karena kobaran api makin mendekati permukiman dan abu yang terbawa angin dapat memicu titik api baru. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, memastikan bahwa penanganan kebakaran berjalan optimal dan mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan kering di tengah cuaca panas. Muhyiddin juga mengingatkan aktivitas membakar lahan berbahaya dan dapat dikenai sanksi pidana. Informasi selengkapnya mengenai kebakaran hutan dan lahan, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi di Probolinggo, Jawa Timur. Dan ada juga jurnalis Kompas TV Tasya Aulia dan juru kamera Denny Hermawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Babul terlebih dahulu, saudara. Babul, BNPB targetkan karhutla di kawasan Bromo selesai dalam 3 hari. Bagaimana cara penanganannya hingga kini? Ya, saudara dan Reza, perlu kami sampaikan perkembangan terbaru dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Dan memang seperti yang Anda sampaikan bahwa BNPB menargetkan penanganan Bromo ini tuntas dalam waktu 3 hari, terhitung mulai hari ini sampai dengan Jumat lusa. Dan ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB untuk agar target ini bisa terrealisasi dengan melakukan beberapa langkah. Diketahui bahwa titik api saat ini ada di 2 lokasi. Pertama di Arjosari P30, kemudian 1 titik api lainnya yang masih belum tuntas adalah di kawasan Bukit Dingklik atau Lembah Dingklik yang berada di Kabupaten Pasuruan.
untuk titik api di wilayah Arjosari P30 ini sudah bisa dikatakan relatif lebih aman, meskipun belum bisa dikatakan padam total. Petugas saat ini tengah melakukan pendinginan atau pembasahan agar tidak muncul titik api baru. Namun berbeda kondisinya dengan titik api yang berada di kawasan Bukit Dimklik, di mana kobaran api sampai saat ini belum bisa dikendalikan, bahkan cenderung meluas. Kemiringan tebing yang mencapai 80 derajat tidak memungkinkan petugas melakukan pemadaman secara maraton, sehingga kemudian berbagai upaya dilakukan, baik itu melewat jalur darat ataupun jalur udara. Dan untuk pemadaman kali ini, Reza, BNPB tidak hanya melibatkan BPBD dan tim reaksi cepat dari 4 kabupaten, Probolinggo, Pasuruan, Malang, ataupun Lumajang, namun juga sudah menarik tim reaksi cepat TRC dari BPBD di wilayah tetangga. Ada tim TRC dari Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, kemudian juga ada tim TRC dari wilayah Blitar. Mereka ditarik semua untuk bisa memadamkan api yang berkobar di wilayah Dengklik agar lebih cepat. Selain itu, BNPB juga menempatkan flexible tank atau tangki tong elastis di sejumlah titik di kawasan Dengklik dengan harapan yang terbatas bisa teratasi. Reza. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Babu Arifandi melaporkan langsung ini dari Probolinggo, Jawa Timur, bahwa upaya pemadaman masih terus dilakukan di sana. Dan selanjutnya, saudara, kalau berbicara soal kebakaran hutan dan lahan, kita juga akan bergabung dengan Tasya Aulia dan juga juru kamera Denny Hermawan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tasya, bagaimana kondisi terkini kebakaran lahan di sana? Dan upaya apa yang memang dilakukan? Apakah memang kebakaran ini sudah mendekati permukiman warga? Baik, terima kasih Reza. Saat ini saya sedang berada di kawasan Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang berada di depan lahan yang mana pada siang hari ini sempat kembali menyala titik api di sini. Sebelumnya warga menyebutkan titik api menyala tadi malam dan sempat padam, namun berdasarkan pantauan dari warga yang berada di kawasan Jalan Pengayuan ini, titik api kembali menyala setelah zuhur sekitar pukul 13.45 WITA. Dan tadi juga petugas gabungan sempat memadamkan api. Saat ini api sudah padam, namun terlihat masih ada asap yang terlihat di kawasan lahan ini. Sebelumnya warga juga menyebutkan bahwa ancaman karhutla ini terjadi di Jalan Ahmad Yani jurusan Plehari Banjarbaru, membuat warga khawatir dan serpihan abu yang terbang dan terbawa angin dapat menimbulkan kembali kobaran api di kawasan ini. Sementara itu, Reza, hampir setiap hari kebakaran hutan dan lahan terjadi, dan di antara dampak yang dapat dirasakan oleh warga sendiri adalah kabut asap dari sisa kebakaran. Upaya yang telah dilakukan petugas yakni dengan melakukan pemadaman dan pembasahan hingga ke dalam tanah. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Tasya Aulia melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Artinya adalah saat ini warga juga diimbau untuk selalu menggunakan masker atau tidak beraktivitas di luar ruangan karena kabut asap ini cukup mengganggu di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV dari Banjarmasin, dan sebelumnya dari Probolinggo, Jawa Timur ada Babu Arifandi juga melaporkan soal kebakaran lahan di sana.